Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum 1, praktikum mesin-mesin listrik dengan judul konstanta transformator dan transformator sekunder terhubung seri dan juga paralel. Sebelum kita masuk ke penjelasan materi, langkah baiknya kita mengetahui tujuan dari praktikum ini sendiri. Tujuan dari praktikum ini sendiri yaitu mengetahui perbandingan antara bulitan primer dan juga bulitan sekunder, tegangan primer dan juga tegangan sekunder, arus primer dan arus sekunder, dan juga tegangan induksi primer dan juga tegangan induksi sekunder. Selanjutnya tujuan dari praktikum ini juga yaitu melihat perbandingan tegangan keluaran transformator pada saat kumparan sekunder terhubung seri dan juga paralel. Baik, selanjutnya itu kita akan membahas apa itu transformator. Transformator sendiri merupakan suatu alat yang dapat mengubah tegangan atau suatu piranti listrik yang dapat mengubah tegangan, yaitu dapat menaikkan dan juga dapat menurunkan tegangan dengan sumber berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Nanti di slide selanjutnya akan ada prinsip kerja transformator yang akan dibahas pada slide selanjutnya. Oke, transformator sendiri terdiri dari kumparan primer dan juga kumparan sekunder, di mana masing-masing kumparan tersebut disambung dengan tegangan dan juga beban. Tegangan sekunder disambung dengan terminal pada kumparan primer dan beban tersambung dengan terminal kumparan sekunder. Kumparan primer dan kumparan sekunder ini melilit inti transformator dan di dalam inti tersebut terdapat darah, besi, dan juga ferrit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik dari Teknik Elektro Angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang transformator 3 fasa. Transformator 3 fasa adalah suatu peralatan tenaga listrik yang berfungsi untuk menyalurkan daya atau energi listrik dari tegangan tinggi ke tegangan rendah, atau sebaliknya, dengan frekuensi yang tidak berubah. Transformator 3 fasa pada dasarnya merupakan transformator satu fase yang disusun menjadi 3 buah dan mempunyai 2 lilitan, yaitu belitan primer dan belitan sekunder. Pada prinsipnya, metode atau cara merangkai belitan kumparan di sisi primer dan sekunder transformator umumnya dikenal 3 cara untuk merangkainya, yaitu hubung bintang, hubung delta, dan hubung zigzag. Di sini ada prinsip kerja transformator, yaitu transformator terdiri dari 2 buah kumparan yang secara listrik terpisah tetapi secara magnet dihubungkan oleh suatu alur induksi. Kedua kumparan tersebut mempunyai mutual induksi yang tinggi. Jika salah satu kumparan dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, flux bolak-balik timbul di dalam inti besi yang dihubungkan dengan kumparan yang lain menyebabkan atau menimbulkan GGR, gaya gerak listrik. Induksi sesuai dengan induksi elektromagnetik dari hukum Faraday. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam transformator berdasarkan kegunaannya. Yang pertama yaitu transformator step down. Trafo step down memiliki lirikan sekunder lebih sedikit daripada lirikan primer, sehingga berfungsi sebagai penurun tegangan. Akibatnya, induksi elektromagnetik yang terjadi pada kumparan sekunder akan lebih besar daripada di kumparan primer. Hal tersebut yang menyebabkan tegangan pada output trafo ini lebih tinggi dibanding inputnya. Trafo ini biasa ditemui pada rangkaian inverter, televisi, komputer, dan lainnya yang membutuhkan tegangan listrik tinggi. Selanjutnya yaitu trafo step up. Trafo step up memiliki lirikan sekunder lebih banyak daripada lirikan primer, sehingga berfungsi sebagai penaik tegangan. Selanjutnya yaitu trafo pembalik fasa. Trafo pembalik fasa mempunyai fungsi sebagai pembalik fasa. Banyak digunakan pada rangkaian penguat suara, yaitu pada daerah penguat frekuensi rendah. Selanjutnya, trafo saringan. Trafo ini gunanya sebagai penyaring atau pemblokir sinyal frekuensi tinggi. Auto transformator.
Trafo ini digunakan pada trafo frekuensi rendah dan frekuensi tinggi yang bekerja secara langsung. Dan yang terakhir yaitu trafo resonansi. Trafo ini digunakan sebagai lingkaran getaran bersama-sama dengan rangkaian kondensator. Bila digunakan untuk frekuensi tinggi, maka tidak diperkenankan menggunakan inti besi dan sebagai gantinya digunakan inti ferrit namanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 macam hubungan pada trafo. Yang pertama itu ada hubung bintang atau Y. Hubung bintang atau hubung trafo 3 fasa di mana ujung-ujung awal atau akhir lilitan disatukan. Titik di mana tempat penyatuan dari ujung-ujung lilitan merupakan titik netral. Arus trafo 3 fasa dengan kumparan bintang yaitu IA, IB, IC masing-masing berbeda 120 derajat. Kemudian ada hubung delta. Hubung delta adalah suatu hubungan trafo 3 fasa di mana cara penyambungannya adalah ujung akhir lilitan fasa pertama disambung dengan ujung mula lilitan fasa kedua. Akhir fasa kedua dengan ujung mula fasa ketiga dan akhir fasa ketiga dengan ujung mula fasa pertama. Trafo tegangan 3 fasa dengan kumparan yang melayani segitiga yaitu VA, VB, VC masing-masing berbeda 120 derajat. Kemudian yang ketiga ada hubung zigzag. Hubung zigzag merupakan trafo dengan tujuan khusus. Salah satu aplikasinya adalah menyediakan titik netral untuk sistem listrik yang tidak memiliki titik netral. Nah, pada trafo zigzag masing-masing lilitan 3 fasa dibagi menjadi 2 bagian dan masing-masing ditempatkan pada kaki yang berlainan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan transformator terhubung secara paralel. Berikut adalah contoh rangkaian transformator terhubung secara paralel. Berdasarkan gambar, jika diberikan tegangan sebesar 120 volt dipasang beban, maka akan mengalirkan arus sebesar 2 ampere pada sisi sekunder. Pada hubungan secara paralel, maka tegangan keluarnya sebesar 60 volt, tetapi arus yang mengalir sebesar 4 ampere. Berikut transformator terhubung secara seri. Berikut adalah contoh rangkaian pada transformator terhubung secara seri. Pada hubungan secara seri, arus yang mengalir sebesar 2 ampere, sedangkan tegangan keluarannya menjadi 120 volt. Efisiensi trafo dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara daya listrik yang keluar atau Pout dengan daya listrik yang masuk, sehingga dapat dirumuskan sebagai efisiensi sama dengan Pout dibagi P input dikali 100%. Transformator ideal adalah trafo yang memiliki 100% efisiensi, yaitu trafo yang tidak terjadi kehilangan daya sama sekali. Akan tetapi, trafo yang ideal atau yang sempurna hampir tidak dapat dikatakan mungkin tercapai. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang menyebabkan terjadi kehilangan ataupun kerugian daya. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah faktor yang disebabkan oleh inti besi, yang biasanya disebut dengan core loss atau iron loss, dan faktor yang disebabkan oleh kumparan ataupun lilitan pada trafo itu sendiri, yang biasanya disebut dengan copper loss. Baiklah, perkenalkan nama saya Yudawana Widi dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari praktikum 1 yang berjudul konstanta, transformator, dan transformator dengan sekunder terhubung seri dan paralel. Di sini kesimpulan ada 3 kesimpulan. Yang pertama yaitu jika sisi utama dihubungkan seri, maka nilai tegangan dalam sisi sekunder akan berubah-ubah, sedangkan nilai arus akan sama. Yang kedua, nilai arus dalam sisi sekunder akan berubah-ubah, sedangkan nilai tegangan akan tetap sama dalam waktu sisi utama dihubungkan secara paralel. Apabila beban dinaikkan, maka nilai arus dalam sisi sekunder akan mengalami penurunan.